Bakso celana dalam perawan. Mas Dullah adalah seorang pedagang bakso yang tinggal di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Sehari-harinya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya. Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, Mas Dullah berhasil menarik perhatian dan hati warga sekitar. Setiap pagi, sekitar pukul 5, Mas Dullah sudah terbangun dan mulai beraktivitas. Rumah kos tempat ia tinggal masih sunyi, hanya suara burung berkicau dan ayam berkokok yang menemani kesibukannya menyiapkan bahan-bahan untuk dagangan baksonya. Mas Dullah selalu memulai dengan membersihkan meja dapurnya yang sederhana. Kompor kecil di sudut kamar sudah siap dengan panci besar yang akan digunakan untuk merebus bakso. Ia mulai mengeluarkan bahan-bahan dari lemari kecilnya, daging sapi segar, tepung kanji, bumbu-bumbu rahasia, dan bahan-bahan lainnya. Dengan alat penggiling daging manual yang sudah lama dimilikinya, Mas Dullah mulai menggiling daging sapi. Setiap putaran alat penggiling membutuhkan tenaga, tapi Mas Dullah sudah terbiasa. Ia menggiling daging dengan hati-hati, memastikan teksturnya halus dan sempurna untuk adonan bakso. Setelah daging selesai digiling, Mas Dullah mencampurkannya dengan tepung kanji, bawang putih, merica, garam, dan sedikit air es. Ia mengaduk adonan hingga rata, memastikan semua bahan tercampur sempurna. Kemudian, ia mulai membentuk bulatan-bulatan bakso dengan tangannya yang cekatan. Dengan panci besar yang sudah diisi air dan dipanaskan, Mas Dullah merebus bakso-bakso yang sudah dibentuk. Ia selalu mengawasi panci dengan teliti, memastikan suhu air tepat agar bakso matang dengan baik dan tetap kenyal. Selagi bakso direbus, Mas Dullah mulai menyiapkan kuahnya. Kaldu sapi yang telah ia masak semalaman memberikan aroma lezat. Ia menambahkan bumbu-bumbu seperti bawang goreng, seledri, dan daun bawang, menciptakan kuah yang gurih dan nikmat. Ketika jam menunjukkan pukul 6, beberapa penghuni kos mulai terbangun. Pak Ahmad, penghuni kamar sebelah, seringkali menjadi orang pertama yang keluar. "Pagi, Dullah." Semangat sekali seperti biasa, sapa Pak Ahmad sambil tersenyum. Mas Dullah membalas dengan ramah, "Pagi, Pak Ahmad. Biasa, harus siap-siap jualan. Bapak mau kopi? Saya buatkan sekalian." Pak Ahmad mengangguk, lalu mereka berbincang ringan sambil menikmati secangkir kopi. Rina, mahasiswi yang tinggal di kamar sebelah, muncul dengan senyum ceria. "Mas Dullah, jangan lupa nanti siang saya bantu promosi baksonya di Instagram. Sekarang lagi tren, loh," katanya. Mas Dullah selalu berterima kasih atas bantuan Rina dalam mempromosikan baksonya. Budi, teman dekat Mas Dullah yang juga tinggal di kos, sering kali datang untuk sekadar bercanda. "Dullah, kalau baksonya laku terus, jangan lupa traktir kita-kita ya," kata Budi sambil tertawa. Mas Dullah tersenyum dan menjawab, "Pasti, Bat. Asal kamu juga bantu beli bakso tiap hari." Warung bakso Mas Dullah terletak di sebuah gang kecil, namun selalu dipenuhi pembeli. Dari pagi hingga malam, pelanggan datang silih berganti untuk menikmati semangkuk bakso yang lezat. Banyak dari mereka yang sengaja datang dari tempat yang jauh hanya untuk mencicipi bakso Mas Dullah. Pak Rahmat, seorang pelanggan setia, selalu datang setiap hari sepulang kerja. "Mas Dullah, kuah bakso kamu ini memang juara. Rasanya beda dari yang lain, gurih dan segar," kata Pak Rahmat sambil menyeruput kuah baksonya. Mas Dullah tersenyum, "Terima kasih, Pak Rahmat. Senang sekali kalau Bapak suka. Ini rahasia keluarga, bumbu-bumbunya saya racik sendiri." Suatu hari, seorang pelanggan baru, Mbak Sinta, datang bersama keluarganya. Setelah mencicipi baksonya, ia berkomentar, "Mas, kuah baksonya enak banget. Anak-anak saya sampai nambah porsi. Boleh tahu resepnya?" Mas Dullah tertawa kecil, "Wah, resepnya rahasia, Mbak. Tapi yang pasti, semua bahannya alami dan segar." Rina, mahasiswi yang tinggal di kos sebelah, sering membantu mempromosikan bakso Mas Dullah di media sosial. "Guys, kalian harus coba bakso Mas Dullah. Kuahnya bikin nagih. Tagar baksunak tagar kuliner lezat," tulis Rina di Instagramnya. Tak lama setelah postingan itu, banyak teman Rina yang datang ke warung bakso Mas Dullah. "Kami lihat dari Instagram Rina, katanya baksonya enak banget." Ternyata benar, ini kuah bakso terenak yang pernah kami coba, kata salah satu dari mereka. Pada suatu hari, sekelompok turis lokal datang mengunjungi warung bakso Mas Dullah. "Kami dengar dari teman, bakso di sini terkenal enak." Benar saja,
rasanya luar biasa. Kalau kesini lagi, pasti kami mampir, ujar salah seorang turis dengan antusias. Pak Joko, seorang pengusaha kuliner, juga tertarik mencicipi bakso Mas Dullah setelah mendengar banyak pujian. Saya sudah coba banyak bakso di kota ini, tapi yang ini berbeda. Kuahnya punya cita rasa yang kaya dan seimbang. Kamu punya bakat besar, Mas Dullah, kata Pak Joko. Mas Dullah merasa sangat terhormat dengan pujian tersebut. Terima kasih banyak, Pak Joko. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Suatu hari, Budi, teman dekat Mas Dullah yang juga tinggal di kos, mendengar kabar mengejutkan dari seorang tetangga. Bat, kamu tahu nggak? Katanya Mas Dullah pakai penglaris buat baksonya. Serem banget, katanya pakai celana dalam perawan yang sedang haid, bisik tetangga itu dengan nada penuh rahasia. Budi terkejut mendengar berita tersebut. Ah, masa sih? Mas Dullah kan orangnya baik dan jujur. Mana mungkin dia pakai cara-cara begituan, jawab Budi sambil mengernyitkan dahi. Namun, benih keraguan sudah tertanam di benaknya. Kabar tersebut dengan cepat menyebar di antara penghuni kos lainnya. Ibu Sari, yang sering membantu Mas Dullah di dapur, mendengar cerita itu dari teman arisannya. Masa iya? Iya, saya sering bantu di dapur, nggak pernah lihat yang aneh-aneh, gumam Ibu Sari dalam hati, namun tetap merasa was-was. Pak Ahmad, penghuni kamar sebelah, juga mendengar desas-desus itu dari tukang sayur langganannya. Kalau benar, bahaya ini. Tapi Dullah itu orangnya baik, kita harus tanya langsung biar jelas, pikir Pak Ahmad dengan bijak. Sementara itu, setiap hari antrean pembeli bisa terlihat panjang, sementara warung bakso lainnya tampak sepi. Hal ini membuat beberapa warga mulai curiga. Kenapa ya, bakso Mas Dullah selalu ramai? Padahal warung bakso yang lain sepi-sepi aja, gumam Busri, salah satu warga. Pak Tony, pemilik warung bakso di ujung gang, merasa tidak enak hati. Ada yang aneh nih. Jangan-jangan, Mas Dullah pakai sesuatu biar baksonya laris, katanya kepada temannya, Pak Joko. Suatu malam, Budi dan Pak Ahmad memutuskan untuk diam-diam mengamati Mas Dullah. Mereka mengintip dari jendela dapur sambil menunggu Mas Dullah selesai menyiapkan bahan bakso. Kita lihat aja apa yang dia lakuin. Siapa tahu kita bisa tahu rahasianya, bisik Pak Ahmad. Mas Dullah terlihat sibuk seperti biasa, menggiling daging dan mencampur bumbu. Namun, tidak ada yang mencurigakan dari proses tersebut. Kok nggak ada yang aneh ya? Apa kita salah sangka? Kata Budi dengan bingung. Suatu hari, saat Ibu Sari membantu di dapur, ia melihat Mas Dullah mengambil sesuatu dari kantong kecil di belakang lemari. Mas Dullah, itu apa? Tanya Ibu Sari tiba-tiba. Mas Dullah terlihat kaget tapi segera tersenyum. Oh, ini cuma bumbu rahasia keluarga Bu Sari. Nggak ada yang aneh kok, jawabnya dengan tenang. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Ibu Sari. Bumbu rahasia apa? Kok selalu disembunyiin? Pikirnya dengan curiga. Hari itu seperti hari-hari biasanya, warung bakso Mas Dullah ramai oleh pembeli. Di antara antrean panjang, ada seorang pelanggan bernama Pak Anton yang sudah sering membeli bakso di sana. Pak Anton memesan semangkuk bakso dengan ekstra kuah, seperti biasanya dan ia mengambil kuah sendiri. Ketika Pak Anton sedang menyendok kuah baksonya, ia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam panci. Sendoknya tersangkut pada sesuatu yang tidak biasa. Apa ini? Gumamnya, sambil mengernyitkan dahi. Pak Anton mengaduk-aduk kuah dengan perlahan, dan tiba-tiba ia terkejut setengah mati. Dari dalam panci kuah bakso, muncul sebuah celana dalam perempuan. Astaga, ini apa-apaan? Teriak Pak Anton dengan suara gemetar. Teriakan Pak Anton langsung menarik perhatian semua orang di warung. Warga yang sedang menunggu giliran bergegas mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa, Pak Anton? Tanya Busri penasaran. Pak Anton mengangkat celana dalam tersebut dengan sendoknya. Lihat ini, ada celana dalam di dalam kuah bakso. Serunya dengan wajah penuh kengerian. Suasana warung bakso mendadak hening sejenak, sebelum akhirnya pecah oleh keributan. Celana dalam di kuah bakso. Ini benar-benar menjijikkan, teriak seorang pelanggan. Mas Dullah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya yang lain dengan nada penuh kemarahan. Mas Dullah, yang sedang sibuk melayani pelanggan, terkejut mendengar keributan tersebut. Ia bergegas mendekati Pak Anton dan melihat celana dalam yang tergantung di sendok. Wajahnya pucat seketika. Itu tidak mungkin.
Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana, katanya terbata-bata. Para pelanggan tidak terima dengan jawaban Mas Dullah. Bagaimana mungkin celana dalam bisa masuk ke dalam kuah? Ini sudah keterlaluan, seru Busri dengan marah. Kemarahan warga semakin memuncak. Mereka mulai mencurigai bahwa Mas Dullah menggunakan penglaris yang tidak wajar. Jangan-jangan, ini benar dugaan kita. Mas Dullah pakai penglaris celana dalam perempuan. Teriak seorang warga. Mas Dullah dengan wajah penuh ketakutan masih mencoba menenangkan warga dan memberikan penjelasan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana celana dalam itu bisa ada di kuah bakso. Mungkin ini hanya kesalahan atau ulah seseorang yang tidak suka pada saya, katanya dengan suara gemetar. Namun, penjelasan Mas Dullah tidak berhasil menenangkan warga yang sudah terlanjur marah. Kamu bohong, Mas Dullah. Ini sudah keterlaluan, teriak seorang pembeli bernama Pak Tony dengan penuh emosi. Emosi warga semakin tidak terkendali. Mereka mulai menghampiri Mas Dullah dengan penuh amarah. Kita harus menghajar dia, ini sudah keterlaluan, kata Pak Joko dengan marah. Emosi warga akhirnya memuncak. Mereka mulai menghajar Mas Dullah sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan. Aduh, tolong, saya tidak bersalah, teriak Mas Dullah sambil menahan rasa sakit. Para warga yang marah terus memukul dan menendang Mas Dullah tanpa ampun. Kejadian ini berlangsung hingga beberapa warga yang lebih bijak mencoba melerai perkelahian tersebut. Stop, jangan main hakim sendiri, kita harus menyerahkannya pada pihak berwajib, seru Pak Ahmad dengan suara tegas. Mas Dullah akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka-lukanya. Kejadian ini meninggalkan kesan mendalam di hati warga. Warung bakso Mas Dullah yang dulu selalu ramai, kini sepi dan tertutup. Kecurigaan dan ketidakpercayaan warga terhadap Mas Dullah membuatnya kehilangan reputasi dan pelanggan setianya. Mari kita ke kilas balik awal mula Mas Dullah menggunakan celana dalam perawan. Awalnya ia menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Warung baksonya tidak terlalu ramai, hanya beberapa pelanggan setia yang datang setiap hari. Suatu hari, Mas Dullah merasa putus asa karena penjualannya yang stagnan. Di tengah situasi yang sulit, Mas Dullah sering berkumpul dengan teman-teman sesama pedagang bakso di pasar malam setempat. Salah satu temannya, yang bernama Pak Rudi, terkenal dengan berbagai trik dan cara untuk membuat baksonya lebih menarik. Pak Rudi memiliki reputasi sebagai orang yang selalu mencari cara-cara unik untuk menarik pelanggan. Suatu sore, ketika mereka sedang berbincang sambil mempersiapkan bahan-bahan bakso, Mas Dullah mengungkapkan keputusasaannya kepada Pak Rudi. Pak Rudi, aku sudah coba segala cara, tapi pelanggan tetap saja tidak banyak. Apa aku harus berbuat sesuatu yang berbeda? Pak Rudi, dengan nada misterius, menyatakan bahwa dia memiliki saran yang mungkin terdengar tidak biasa, tetapi bisa jadi efektif. Mas Dullah, aku punya satu metode yang mungkin bisa membantu. Ini agak tidak biasa, tapi ada yang percaya bahwa menggunakan celana dalam perempuan yang masih perawan bisa membuat kuah bakso jadi lebih enak. Mas Dullah terkejut dan bingung mendengar saran tersebut. Celana dalam perempuan, bagaimana bisa itu mempengaruhi rasa kuah bakso? Pak Rudi menjelaskan, menurut beberapa kepercayaan, benda-benda tertentu yang dianggap memiliki energi atau kekuatan khusus bisa meningkatkan kualitas makanan. Celana dalam perempuan yang masih perawan konon memiliki kekuatan magis yang bisa membuat makanan menjadi sangat lezat. Ini mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang percaya ini bisa meningkatkan rasa dan menarik lebih banyak pelanggan. Mas Dullah, meskipun merasa skeptis, merasa putus asa dan terbuka untuk mencoba segala cara. Tapi bagaimana cara melakukannya? Pak Rudi menjawab, kamu bisa mencampurkan celana dalam tersebut ke dalam kuah bakso saat proses memasak. Jangan khawatir, lakukan dengan hati-hati dan sembunyikan dengan baik agar tidak ada yang tahu. Setelah mendengar penjelasan Pak Rudi, Mas Dullah merasa ragu namun juga terdesak untuk mencoba. Ia berpikir bahwa jika saran tersebut benar-benar bisa membantu, tidak ada salahnya mencoba. Mas Dullah mulai mencari celana dalam sesuai dengan saran Pak Rudi dan mulai menerapkannya dalam proses memasak kuah bakso. Mas Dullah tahu bahwa mendapat celana dalam seperti yang dimaksud oleh Pak Rudi bukanlah pilihan yang mudah. Dia juga merasa ragu untuk mencari secara sah, karena hal itu bisa menimbulkan masalah. Setelah merenung, Mas Dullah memutuskan untuk mencuri celana dalam dari seorang perempuan. Ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan penjualannya. Mas Dullah mulai mengamati lingkungan sekitar, khususnya rumah-rumah kos di dekatnya, untuk mencari kesempatan.
Ia mencari rumah yang memiliki kamar-kamar yang sering ditinggal oleh perempuan. Suatu malam, setelah mengamati, ia menemukan sebuah rumah kos yang tampaknya memiliki penghuni perempuan yang cukup banyak. Mas Dullah mengetahui bahwa celana dalam yang dia cari haruslah milik perempuan perawan yang sedang haid, sesuai dengan saran Pak Rudi. Ia memutuskan untuk memastikan bahwa celana dalam yang dicurinya berasal dari perempuan perawan yang sedang haid. Untuk melakukannya, Mas Dullah memantau rumah kos tersebut dengan cermat. Dia sering kali melihat jam-jam ketika penghuni rumah kos tersebut menggantungkan pakaian mereka di jemuran. Mas Dullah juga mencatat waktu-waktu tertentu saat wanita-wanita di rumah kos itu keluar untuk berbelanja kebutuhan harian mereka. Dengan informasi ini, dia memutuskan untuk mencuri celana dalam pada saat yang tepat. Pada suatu malam, Mas Dullah memberanikan diri untuk memasuki area jemuran rumah kos tersebut. Ia dengan hati-hati memeriksa celana dalam yang tergantung di jemuran. Untuk memastikan bahwa celana dalam yang ia ambil berasal dari perempuan yang sedang haid, Mas Dullah memperhatikan dengan teliti celana dalam yang masih basah atau terlihat kotor. Setelah menemukan celana dalam yang dianggap sesuai, Mas Dullah mengambilnya dan segera meninggalkan lokasi tersebut dengan cepat. Ia merasa cemas tetapi juga lega karena berhasil mendapatkan celana dalam yang dicari. Mas Dullah mulai menggunakan celana dalam perempuan yang dianggap sebagai penglaris, sesuai dengan instruksi Pak Rudi. Dengan penuh hati-hati, dia mencampurkan celana dalam tersebut ke dalam kuah bakso. Meskipun merasa tidak nyaman dan ragu, dia berharap metode ini bisa memberikan hasil yang diinginkan. Beberapa minggu setelah mulai menggunakan metode tersebut, Mas Dullah mulai melihat peningkatan jumlah pelanggan di warungnya. Para pelanggan memuji rasa kuah baksonya yang tampaknya semakin lezat. Keberhasilan awal ini membuat Mas Dullah semakin percaya pada metode yang tidak biasa ini. Hingga akhirnya ia pun ketahuan oleh warga.